Halo pemirsa TVRI, apa kabar? Welcome back di Reportase Weekend persembahan dari VOA. Ada saya Vina Muktadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Yanuar di apartemen saya di Washington DC. Untuk pemirsa TVRI di seluruh tanah air, gimana pekan Hari Kebangsaan Indonesia? Pekan kemarin itu kayaknya ramai sekali ya, 17 Agustus di mana-mana, walaupun suasananya agak berbeda. Nah, kalau ada yang pengen tahu, sebenarnya ada yang nanya nih, Vin. Apa gimana sih kalau kamu tinggal di luar negeri sebagai diaspora Indonesia, contohnya di Amerika gini, rasa kebangsaannya seperti apa? Wah, misalnya salah satunya ditunjukkan dengan menghadiri upacara penaikan bendera ataupun penurunan bendera di KBRI ataupun di KJRI atau di perwakilan di Amerika Serikat ya. Itu bisa dilakukan sebelum pandemi sih selalu ada. Jadi terus ada pesta rakyat juga ya kan, bazar. Benar sekali. Kalau dari seru. saya ini contohnya ya, walaupun kita sudah tinggal di Amerika lama. Kalau kemarin tuh pas lagi Olimpiade, tim mana yang dijagoin? Tim Indonesia, karena saya bangga dengan Indonesia. Waduh, gitu loh, bangga. pemirsa. Oke, kita masih banyak yang pengen diceritakan dan juga masih mengisahkan cerita-cerita tentang 17 Agustus pekan ini. Jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Untuk melestarikan seni budaya Karawitan, Midianto rela memberikan waktu, tenaga, dan biaya melatih generasi muda di Wonogiri bersama putranya yang juga seorang dalang. Dosen Karawitan di UC Berkeley, California ini mengadakan pementasan wayang kulit online. Kebaya mengantar perancang muda Amerika untuk mengenal lebih dalam Indonesia. Setelah tinggal di Bali selama 3 tahun sambil belajar bahasa Indonesia, Stacy Stup jatuh cinta dengan kebaya. Untuk pertama kalinya lagu tradisional asal Papua Sajojo diluncurkan dalam bentuk rekaman digital di kota Boston, Massachusetts. Lagu yang kini populer untuk mengiringi tarian dan senam Sajojo ini dikemas dalam aransemen musik bergenre EDM. Pemirsa, masih dalam rangka perayaan Pekan Kemerdekaan 17 Agustus Indonesia. Tentunya kita bangga sekali ya sebagai orang Indonesia karena banyak seni budaya yang terkenal di mana-mana termasuk di Amerika. Salah satunya adalah seni karawitan pagelaran wayang. Dan seni karawitan ini jugalah yang dibanggakan oleh Midianto, salah seorang dosen di UC Berkeley di California, untuk terus melestarikannya. Berkolaborasi dengan putranya di Wonogiri, dia melakukan pementasan online bersama gabungan antara Wonogiri dan juga di Amerika. Kita lihat seperti apa. Inilah duo dalang bapak dan anak, Midianto dan Hanggoro Mukti. Pokoknya tujuan utama bahwa wayang itu bisa go internasional. Midianto, dosen karawitan di University of California, Berkeley, adalah penggiat seni yang aktif mempromosikan gamelan Jawa dan wayang kulit di Amerika. Saya sangat bangga, terutama mengenalkan budaya seni ke internasional, ke mancanegara, budaya Indonesia. Sementara Hanggoro melatih anggota Murti Raras, sanggar seni karawitan yang didirikan ayahnya tahun 2004 di desa Eramoko, Wonogiri. Hanggoro, mahasiswa tingkat akhir Sekolah Tinggi Seni Surakarta, sudah diajarkan bermain wayang oleh ayahnya sejak kecil. Inilah yang mendorongnya mempelajari seni karawitan. Pertama senang. Senang itu dimulai dari penasaran. Wah, penasaran. Ternyata saya gali, karawitan itu ilmunya banyak sekali, banyak banget. Sanggar Murti Raras baru saja menggelar pementasan wayang kulit yang rutin diadakan setiap 4 bulan sekali. Di Prakarsai kelompok Amerika Bersatu, mereka menggelar lakon Gatut Kaca Lahir dengan Hanggoro menjadi salah satu dalangnya. Sesuai misinya untuk memperkenalkan seni ini ke mancanegara, pementasan ini juga dapat dinikmati secara online. Walau dapat menjangkau penonton lebih luas, namun menurut Peter Gerlich, guru SMA di California yang telah bermain gamelan selama 35 tahun, menikmati pertunjukan wayang daring memang berbeda. So when you're watching on Zoom, you can really focus on the story and you can focus on the dalang, but it loses a lot of the kind of live atmosphere. But you know, they're fantastic musicians, especially for their
they're still quite young. Pementasan berskala mancanegara ini juga bertujuan mempopulerkan seni tradisional kepada anak muda Indonesia sebagai bagian dari identitas dirinya. Hendy Kusuma, sarjana Institut Seni Indonesia, bergabung dengan Sanggar Murti Raras setelah melihat video Midianto mengajar gamelan ke warga Amerika. Kok sepertinya malu gitu loh. Saya tuh orang Jawa yang kemudian punya budaya yang adiluhung ini, yang kemudian saya sendiri tidak belajar. Bagi Midianto menjadi kebanggaan tersendiri karena berhasil mengajak anak-anak di desanya menggeluti seni karawitan. Tak sia-sia, ia meluangkan waktu bahkan merogoh koceknya untuk mendanai kegiatan sanggarnya. Jadi memang ya tujuan saya nanti kalau pensiun tetap saya akan pulang ke Indonesia membenahi atau paling tidak penjaga gawang seni tradisi karawitan dan pedalangan ini. Untuk generasi yang akan datang, saya mohon cintailah budaya ini dengan sepenuh hati. Karena dengan rasa cinta Anda ke seni budaya yang ada di Indonesia, maka seni itu akan balik mencintai pada diri Anda masing-masing. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Ready. 1, 2, 3. KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, dan KJRI Houston mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia Satu. Indonesia Unggul. Saya Febri. Nama saya Leo. Dari San Francisco. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Regenerasi semangat untuk generasi muda tadi itu untuk melestarikan seni karawitan atau seni budaya Indonesia. Senang sekali ya. Dan kita tahu juga di UC Berkeley ini, di Universitas UC Berkeley, ada banyak sekali minat dari mahasiswa-mahasiswa asing untuk mempelajari karawitan. Nah, tentunya ini juga bikin bangga ya anak-anak muda gitu kan sebagai penerus seni budaya Indonesia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih ada reportase lainnya hanya di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Sebagai diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri, kita sering sekali ketemu dengan diaspora lainnya. Dan banyak sekali cerita-cerita unik yang dialami atau dilewati oleh para diaspora Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, salah satunya adalah seorang perempuan bernama Stacy Stoop. Dia orang Amerika ya, keturunan Indonesia, dan jatuh cinta dengan Indonesia lewat apa? Kebaya. Waktu itu dia pernah tinggal 3 tahun di Bali untuk belajar bikin kebaya sekaligus belajar bahasa Indonesia. Dan sekarang dia tinggal di Amerika, kembali menekuni kebaya dan membuat kebaya untuk orang-orang Amerika. Kita lihat reportasenya. First time saya lihat kebaya, saya pikir ini very form-fitting, formal, elegant, sophisticated. Tapi juga ada ibu yang bawa buah yang tinggi bisa like moving, but we can still go through life wearing something so beautiful, but be active. Untuk kebaya bisa jalan di pasar, bisa jalan di wedding, di mana saja bisa pakai untuk ceremony. Saya senang, like the kebaya is like the t-shirt for the Indonesian woman, but it's a lot more beautiful. Nama saya Stacy Stoop, and this is my story. Saya fashion designer, ada brand nama Elsa Fitzgerald. Juga saya ada fashion sekolah nama So Bromo. Sekarang lebih senang bikin film produksi untuk media, untuk education, so campur education sama fashion. Untuk fashion design inspirasi, saya dapat itu mulai dari 1920s fashion yang sophisticated, elegant. Waktu saya pindah di Bali, saya lihat banyak wanita, juga anak pakai baju yang lace, nama kebaya.
And saya campur inspirasi dari 1920s vintage sama Indonesian model. So this is the street that you go to school? Or... Oh yeah, my school's right there across the street. Saya tidak ada memory waktu saya di Indonesia. Waktu saya kecil, saya tidak kenal Indonesian culture. Saya tinggal di sini. Untuk bicara bahasa Indonesia susah untuk saya. Ibu dengan ayah takut saya tidak bisa bicara bahasa Inggris. Dia ganti pakai bahasa Inggris di rumah. Saya malu pakai bahasa Indonesia. Tapi fashion kasih saya a path untuk kembali di Indonesia dari hati. Dulu saya cuma pikir untuk negatif, ada korupsi, ada banyak warfare. Tapi waktu saya pindah di Indonesia, saya memory, saya duduk, saya lihat tekstil, saya gambar, saya lihat artisan, lihat seni. Everything Indonesians do, they do with craft and skill. Saya dulu pikir negatif karena saya terlalu jauh dari Indonesia, dari hati, dari mentality, dari geography. Kayak kenal teman yang baru tapi sudah lama. Waktu saya kecil, saya tidak mau kenal culture karena anak di sekolah, they make fun of me, making me feel malu. Dia bilang saya orang Cina. Saya nangis. Even asked to cry about it. So I didn't want to be Indonesian. Yeah, it's hard. Dari pertama, from the start, mungkin saya cuma bilang, oh saya mau bikin perusahaan fashion, tapi di dalam, like inside myself, I knew that if I did not find Indonesia now, I will lose Indonesia forever. So I had to do the work, even though my bahasa is rough. This is the best. The sunshine. Bali lebih gampang dari tempat lain. Saya tinggal di Indonesia sendiri, wanita sendiri, harus hati-hati, protect my reputation, things like that. But yeah, saya suka makanan Indonesia juga, like nasi goreng. Saya suka nasi campur, ayam tempong, is that right? And tempe. Rawon, rendang. Saya kembali di Baltimore, studio di Bromo Tower. Ada orang dari Maryland State Arts Council. Dia lihat studio, oh ini bagus sekali. Kenapa tidak apply untuk Master Apprenticeship Program untuk belajar lebih banyak untuk budaya Indonesia? Saya kaget. Maryland State Arts Council senang Indonesian culture, bagaimana bisa come together. Dia kasih saya grant untuk belajar bikin kebaya dari Ibu Nuri. Hi everyone, we're here in the studio with Ibu Nuri and she is showing me Indonesian textiles and we're working on an application with the Maryland Arts Council for me to learn how to make a kebaya and to incorporate Indonesian textiles within. Stacy sangat cerdas ya dan cermat dan saya nggak ada kesulitan memberi pelajaran ke Stacy. Kadang-kadang saya juga belajar dari Stacy, melihat kerja dia dengan program-program dan semua di tempat-tempat yang betul. Jadi saya banyak belajar dari Stacy karena dia udah go internasional. Yang grant itu saya lihat, oh ini it's a celebration to be Indonesian. It's not something to be ashamed of. And dari sini saya
fashion sini, saya accepting myself and celebrating. Saya lihat, oh, yang orang lihat baju ini, baju bagus sekali, tapi inspirasi dari mana? Dari itu saya bisa bicara untuk Indonesia and untuk positive mindset and the beauty of the people without words. Tidak harus pakai kata, cuman harus pakai mata. Sekarang saya lihat I can be a fashion ambassador for Indonesia. I can speak about bicara untuk culture, untuk orang di Inggris atau di Australia, di semua dunia. Dia bisa connect lebih, mungkin bisa connect karena saya orang Western, tidak tahu, atau baju yang saya bikin sedikit tradisional tapi sedikit modern. So mungkin I can bridge the gap. Last year, saya invite teman di Indonesia, di Washington DC untuk selebrasi Indonesian Independence Day. Saya senang sekali ada teman yang pakai baju kebaya, dia nari, and like a lot of joking. Merah putih telah berkibar. Sekarang saya rasa saya orang Indonesia karena saya I did the work. Just because I was born in Indonesia doesn't mean that I'm Indonesian in my feeling. That only came recently, since maybe 3 years, 3 tahun. Saya mau continue baca buku Indonesia, orang Indonesia, culture Indonesia. Cuman interest untuk saya lebih banyak untuk kebaya, tekstil, artisan, mungkin dapat passion. Dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita. So sekarang untuk Indonesian Independence Day, it's a celebration of a choice to be proud. And I wave the flag, the red and white flag, very kindly and with joy. Yeah. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hai, saya Sarah Azhari dari Los Angeles, California, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tangguh. Wah, selamat ya untuk Stacy Stup. Kita ikut bangga ya melihat perjalanannya Stacy sebagai orang yang keturunan Indonesia tapi besar di Amerika, tetap memegang nilai-nilai keindonesiaannya. Waduh, menarik sekali ceritanya, dan tentunya dalam Dirgahayu Republik Indonesia masih ada cerita lainnya. Jangan kemana-mana, hanya di Reportase Weekend. Hey pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend, persembahan dari VOA. Ada banyak cara nih bagi orang Indonesia yang ada di Amerika untuk menunjukkan kecintaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh beberapa anak-anak muda yang kreatif dalam bidang musik. Apa yang mereka lakukan, Yan? Senang sekali saya dengarnya ini, karena mereka sangat kreatif. Ini kolaborasi antara anak-anak muda di Boston dan juga anak-anak muda di Papua. Mereka berkolaborasi untuk merilis single yang sudah populer di Indonesia, Sa Jojo, dalam platform streaming di genre EDM. Untuk pertama kalinya, lagu tradisional asal Papua, Sa Jojo, diluncurkan dalam bentuk rekaman digital single hits di kota Boston, Massachusetts. Lagu populer yang dinyanyikan untuk mengiringi tarian tradisional Sa Jojo ini dikemas dalam aransemen musik bergenre EDM atau Electronic Dance Music. Sa Jojo, Sa Jojo. Pengen aja pemirsa, sekarang saya sedang berada di New York City dan bisa dengerin lagu Sa Jojo yang diproduksi oleh 3 alumni Berklee College of Music di Boston, Massachusetts. Ini menarik sekali ya, karena ini pertama kalinya lagu tradisional Papua Sa Jojo dirilis di Amerika.
Produksi single Sajojo ini merupakan kolaborasi antara musisi Indonesia yang bermukim di kota Boston dengan musisi dari Jakarta. Proses rekaman lagu, musik, dan video klip dilakukan secara digital. Kita pingin lebih globalize the traditional song. So we love this Sajojo song so much and we hope to encourage people at this hard time juga supaya bisa enjoy the music, and itu juga sebagai suatu aset budaya kebanggaan Indonesia. Vokalis kelompok asal Papua, Noge, yang juga finalis Indonesian Idol tahun 2004, Michael Jakari Milena, mengisi vokal utama dalam single ini. Bagi Michael, single ini adalah kesempatan untuk mengangkat musik Papua agar lebih dikenal di Amerika. Yang paling berkesan pertama, saya ketemu dengan orang-orang yang baru, tapi langsung kita nyambung. Nggak perlu waktu lama untuk nyatuin feel, nyatuin apa yang ada di kepala gitu, apa yang kita pengen banget buat si Sajojo ini. Single Sajojo diproduksi dan diedarkan oleh Red White Collective, sebuah label rekaman musik baru yang dimiliki oleh 3 perempuan yang bermukim di Boston dan Los Angeles. Mereka adalah para alumni Berklee College of Music yang saat ini meniti karir di bidang musik di Amerika. Laura Sekar Putri dikenal sebagai session musician, pemain bass, dan guru terapi musik. Lalu ada Siti Arlinda, lulusan bidang bisnis dan manajemen musik. Sementara Carol Kuswanto saat ini bekerja sebagai ilustrator dan penulis musik film atau dikenal sebagai film scoring. Aransemen lagu Sajojo ditulis oleh Laura, Gibran Yusuf, dan Yoga Bagaspati. Gibran dan Yoga adalah 2 pemusik asal Indonesia yang juga adalah lulusan Berklee. Tujuan dari Red White Collective ini adalah untuk membawa artis-artis biar didengar oleh global audience. Jadi itu sih sebenarnya. Cita-citanya sih sebenarnya kalau nggak pandemi, kita mau bawa artis Indonesia untuk bisa konser di sini. Tapi mau gimana karena pandemi jadi belum bisa tercapai. Sejak peluncuran single ini pada pertengahan bulan lalu, berbagai reaksi dari penggemar musik EDM bermunculan di sosial media. How's the song? Song's great. Jamming. Yeah. Ini senang banget, soalnya kan kayak kita dari timur lagi gitu, terus jarang kan kalau di apalagi Jakarta aja udah seneng kalau dinyanyiin, apalagi di Boston gitu ya, kayak represent lah, jadi senang sekali sih. Saat ini, single Sajojo versi EDM sudah diedarkan di berbagai platform musik digital. Naratama dan Audrey Utoyo, VOA New York. Waduh, itu earworm banget ya kalau lagu Sajojo, siap-siap langsung dansa seperti itu. Yang ada di bayangan saya langsung Raja Ampat Papua. Aduh, jadi pengen ke Indonesia banget. Dan seperti itu Sajojo selalu dibawakan untuk lagu-lagu kayak misalnya di panggung-panggung 17 Agustus kan? Ah iya bener, panggung 17 Agustus. Atau kalau lagi SKJ gitu kan, pasti ibu-ibu joget Sajojo ya kan, ngaku. Sama poco-poco deh. Oke pemirsa, semoga 2 informasi tadi dan informasi lainnya dalam reportase weekend kali ini bisa membangkitkan semangat kita dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Akhirnya saya Vina Muhtadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Sampai ketemu lagi di reportase berikutnya dan hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bye-bye.